Shalom, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kami akan membahas tentang Tritunggal. Di sini udah ada Pak Joker Swasta, Pak Jody, Pak Dedi Wijaya, dan Pak Denny. Jadi pembahasan kita tentang Trinitas Tritunggal. Ya, silakan Pak Joker mungkin untuk pembukaan penjelasan tentang Tritunggal. Oke, terima kasih Bro Demian ya. Halo, shalom untuk semua dan selamat malam untuk Dedi. Begini ya, Trinitas itu, maksud dari Trinitas itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus sebelum menjadi putra. Jadi, karena ada berbicara tentang satu hakikat. Jadi yang dibahas, yang dimaksud dari Trinitas itu adalah Bapa, Putra sebagai Firman atau Logos itu, dan Roh Kudus. Jika kita membahas itu, Yesus sendiri itu memiliki dua natur. Natur keilahian ini yang dimaksud di dalam Trinitas itu bukan natur manusianya ya, natur keilahian ini. Itu saja patokannya bagi saya untuk menjelaskan ini. Oke, saya tambahkan ya tentang penjelasan tentang Tritunggal atau Trinitas. Tritunggal itu atau Trinitas adalah Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu penjelasan yang sangat jelas tentang Allah Tritunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2 Roh Allah, dan kejadian 3 firman Allah. Nah, jadi sebelum firman itu datang menjadi manusia, firman itu bagian daripada Elohim, bagian daripada Allah itu sendiri. Jadi ketika kita memahami tentang kata Elohim ini adalah kata yang jamak, artinya jamak. Nah, jadi kita harus memahami tentang Trinitas. Apa itu Trinitas? Trinitas itu adalah 3 pribadi, satu hakikat. Tetapi 3 pribadi di sini bukanlah pribadi yang penjelasannya sesuai dengan pribadi yang ada di KBBI. Jadi tidak sama ya antara 3 pribadi pada Trinitas dengan definisi pribadi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, apakah di dalam Alkitab itu terutama di dalam Perjanjian Baru ada Yesus mengajarkan tentang Trinitas? Nah, dari awal kita udah tahu ya di dalam Perjanjian Lama bahwa Trinitas itu memang sudah digambarkan, sudah ada. Nah, di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata di dalam Matius 28, "Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Atau kalau dalam bahasa Hebrunya, Leshem ha'af-vehaben veruak hakodes. Nah, jadi pergilah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, 3 pribadi ini yang disebut sebagai Tritunggal. Nah, apakah 3 pribadi ini, kalau dalam pemahaman Tritunggal, itu kan dijelasin dengan jelas, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, atau Bapa bukan Anak dan sebaliknya. Nah, 3 pribadi ini berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, berbedanya di mana? Yaitu berbeda di pribadinya. Tetapi ketiga pribadi ini adalah satu, yaitu bagian daripada Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Alkitab menjelaskan tentang 3 pribadi ini yang berbeda-beda, tetapi satu, yaitu Elohim sendiri? Nah, di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 ketika Yesus dibaptis, ada roh Allah turun dan suara dari sorga. Nah, di situ sangat terlihat jelas tentang ketiga oknum ini yang berbeda-beda. Tetapi apakah ketiga oknum ini adalah satu? Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 2 di situ dengan jelas mengatakan Veruak Elohim. Kata Veruak Elohim adalah kalimat yang satu dengan Elohim. Artinya Veruak Elohim itu adalah eksistensi daripada Elohim itu sendiri. Jadi roh Allah atau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah,
di dalam Yohanes 1 ayat 1 kita sekarang kaji tentang Bapa dan firman atau dafar atau sang anak. Nah, Rasul Yohanes dengan jelas menyampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Hebrunya Beresit hayah hadafar. Ve hadafar hayah im ha Elohim Velohim hayah hadafar. Nah, artinya firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, ayat ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh dafar ini. Dafar itu di ayat ke-14 dikatakan telah menjadi manusia. Nah, jadi di ayat pertama dikatakan bahwa dafar itu adalah Elohim dan bagian daripada Elohim itu sendiri. Ayat 14 dikatakan dafar itu, firman itu telah menjadi manusia. Nah, sekarang kita kaji tentang dafar atau firman. Di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 33 ayat 6, di situ dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Dalam bahasa Hebrunya itu bitfar, kata dasarnya adalah dafar. Jadi dafar itu adalah pencipta. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa firman itu adalah Elohim itu sendiri, bagian daripada Elohim itu. Nah, jadi penjelasan saya ini sangat jelas daripada kitab suci sendiri yang mengatakan siapa itu roh Allah, siapa itu Bapa, siapa itu dafar atau anak Allah, yaitu adalah Elohim sendiri. Nah, itu yang dinamakan Tritunggal atau Trinitas. Nah, jadi mungkin seperti itu ya yang harus teman-teman yang mungkin belum paham tentang Trinitas. Ini adalah penjabaran Trinitas yang harus teman-teman pahami. Silakan. Saya tambahin dikit aja. Jadi kalau kita berbicara tentang Trinitas, kita harus berbicara tentang yang dimaksud Trinitas ini siapa saja, gitu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau kita berbicara dengan Yesus, itu dia memiliki dua natur. Yang dimaksud Trinitas itu sebelum dia menjadi manusia, yaitu yang mana? Ya Logos itu, yang tadi dibilang dafar itu. Begitu. Banyak yang salah paham di sini, seakan-akan ketika bicara Trinitas kita bicara tentang kemanusiaan Yesus. Tidak. Tapi Allah Trinitas itu yang mana? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekian. Begitu ya. Patokannya di situ buat kami. Thank you. Iya. Jadi itu adalah Trinitas yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Trinitas itu kalau kita paham ya, kata Trinitas memang baru ada abad ke-berapa ya? Abad ke-3 ya, Bro Swasta. Sekitaran abad ke-3. Ya, abad pertama sampai abad 160-an. 160-an sudah ada tuh. Sampai 200. Kata Trinitas memang baru ada pada kala itu, tapi apakah Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab? Nah, jelas-jelas ada. Nah, jadi seperti itu Trinitas yang memang ada di dalam Alkitab. Jadi Trinitas itu bukanlah doktrin yang di luar daripada Alkitab. Trinitas itu tujuannya bukan untuk membeda-bedakan Tuhan, tetapi Trinitas itu adalah doktrin untuk menjelaskan ketuhanan di dalam Alkitab agar mudah dipahami baik orang yang Kristen maupun orang yang non Kristen. Nah, itulah kenapa ada doktrin Trinitas. Dan juga doktrin Trinitas juga ini juga ada karena sejarahnya itu sangat panjang terutama tentang pada kala itu ada bidat-bidat yang di mana mereka dengan seenak hati menafsirkan tentang Yesus. Nah, tapi ini mungkin akan dibahas lebih jelas oleh Bro Swasta tentang itu. Ya, mungkin kasih teman-teman yang lain, Bro. Oh iya, oke. Mungkin dari Pak Denny atau Pak Didi dan Pak Jody ada yang ingin bertanya tentang Trinitas, silakan. Baik, mungkin saya duluan ya. Jadi begini Bro Demian, kalau saya kan saya mempunyai persepsi atau pemahaman yang baru ya. Jadi persepsi saya itu mungkin saya mengambil lebih umum ya. Saya mau coba samakan konsep Trinitas ini dengan konsepnya Trimurtinya Hindu ya.
Jadi yang saya ketahui konsep Trimurti Hindu, mereka mencoba bereksegesi tentang Tuhan ya, tapi mereka melakukan pendekatan secara fungsi. Jadi Tuhan itu bisa didekati atau dipahami dari fungsinya aja. Mereka berani seperti itu ya. Fungsinya sebagai pencipta dikatakan dia sebagai Brahma. Dia sebagai apa namanya pemelihara dia dikatakan Wisnu. Fungsi dia sebagai pelebur dia dikatakan sebagai Siwa gitu. Jadi kalau saya melihat fungsinya istilahnya konsepnya mirip ya antara Trimurti dengan Trinitas. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah konsep ciplak daripada Trimurti, enggak. Tapi ada kemiripan seperti itu kira-kira Bro Demian gitu. Terus kemudian begini, karena saya berasal daripada apa namanya dari orang Kristen, jadi saya sedikit banyak juga paham tentang Trinitas. Memang betul. Saya sih secara pribadi memang saya tidak menemukan doktrin Trinitas dalam Alkitab. Saya mungkin tidak Alkitabiah, tapi mungkin Bro Demian dan Bro Swasta ini punya pemikiran yang berbeda gitu, seperti mayoritasnya orang Kristen pada umumnya seperti itu, dan itu saya hargai gitu ya. Cuma kalau menurut saya nih pribadi ya, kalau saya teliti Alkitab, memang Yesus sendiri kalau menurut saya sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas gitu, tapi itu konsep yang asing gitu loh, karena ajaran Yesus kalau menurut saya sangat monoteisme gitu. Sedangkan ajaran Trinitas ini kan kalau boleh dibilang istilahnya politeisme yang abu-abu. Ini pendapat saya pribadi ya. Oke, silakan yang lain coba. Oke, terima kasih ya Pak Denny atas pendapatnya. Ada lagi dari teman-teman yang lain atau Bro Swasta pengen menanggapi dulu nih tentang pernyataan Pak Denny yang tadi? Sekalian aja Pak Jody. Oh ya, sekalian ya. Oke, silakan Pak Jody. Oke, baik ya. Saya akan mencoba melakukan pendekatan dari sisi narasi Tertullianus ya, yang saya baca dari Muscle Knowledge yang ada di YouTube begitu ya. Jadi setidak-tidaknya ada tiga tema yang diusung oleh Tertullianus, yang tentu saja ada apologetus yang dibilangin Bro Joker Swasta itu ya. Tapi apologetus itu dia tuh konteksnya itu untuk menjelaskan kepada kaisar bahwa menganiaya orang Kristen karena mempercayai Yesus sebagai raja itu tidak benar, kalau itu kita itu dianiaya karena itu tema apologetus ya. Jadi setidak-tidaknya kurang lebih ya 30-an ya tema-tema karya Tertullianus gitu. Nah tapi karena saya itu tidak punya hard copy satupun ya, saya coba jelaskan tiga tema yang bersesuaian dengan konteks Trinitas. Yang pertama adalah tema tentang adversus praxeas, jadi melawan oneness. Jadi melawan modalis, itu adversus praxeas. Nah itu istilahnya begini, istilahnya itu Tertullianus itu sedang melawan Pak Joshua Tewu. Tertullianus itu sedang melawan Samuel Siahaan. Nah itulah kira-kira kalau kita tuh ingin mengerti narasi apa yang tertulis di dalam adversus praxeas begitu. Jadi istilahnya itu Tertullianus itu tidak menyukai Allah Bapa itu dalam pengejawantahan kehendaknya atau manifestasinya di muka bumi ini itu adalah menggunakan wayang-wayangnya. Jadi wayang-wayangnya yang tidak memiliki free will. Begitu. Tertullianus itu anti dengan doktrin seperti itu. Itulah garis besar tentang adversus praxeas. Lalu yang kedua adalah on prayer. Ya, on prayer itu bagaimana? Itu adalah meletakkan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dalam tatanan diskrete non separate. Jadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan Matius 28 ayat 19, itu penyertaan Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Itu adalah sifatnya Tritunggal, tiga manunggal. Nah, namun di dalam narasi on prayer karya Tertullianus itu memiliki sifat itu
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Diletakkan di mana itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan? Diletakkan di dalam substansinya sebagai theos. Makanya kita kenal tres persone una substantia. Substansinya sebagai theos, sebagai sesembahan, sebagai on prayer, sebagai on worship, sebagai bagaimana kita itu beribadah kepadanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan discrete non separate Tertullianus. Nah, ternyata Tertullianus tidak sampai di situ. Nah, dia membuat narasi pucuk. Narasi pucuk itu eksegesis tentang hakikat Allah. Itu narasinya di dalam Against Hermogenes. Hermogenes itu apa? Memiliki narasi yang identik dengan homoousios. Homoousios itu adalah doktrin yang dipercayai Brodemian dan Joker swasta. Itu dilawan oleh Tertullianus di dalam narasinya Against Hermogenes. Di dalam salah satu narasinya Against Hermogenes itu dia menyatakan bahwa ya predikat Bapa itu kekal sehingga predikat Anak itu kekal, itu tidak benar. Begitu. Ada tulisannya itu di dalam Against Hermogenes chapter 3 ya. Cuman ini harus kita buka link YouTube-nya, enggak usah ya, enggak perlu ya, itu di dalam link YouTube Global Impact Ministry menit ke-4 detik ke-18. Itu dia menarasikan apa yang ditulis oleh Tertullianus dalam tema Against Hermogenes. Ya, jadi memang banyak sekali karya-karya Tertullianus. Ya, ini orang homoousios itu salah menyangka, ya, discrete non separate itu dipikirnya itu adalah memperkuat homoousios. Oh, itu tidak, ya. Tres persone una substantia discrete non separate itu adalah narasi on prayer, narasi on worship, narasi bagaimana kita beribadah. Ya, di dalam kekristenan itu beribadah kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tapi itu belum menuju narasi tentang eksegesis hakikat Allah. Nah, kira-kira begitu Bro Demian sama Bro Joker swasta. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pendapatnya Pak Denny sama Pak Jody. Ya, terutama saya ingin menjelaskan kembali ya tentang Trinitas. Saya sedikit dulu deh, saya sedikit ya. Oh ya, silakan Bro, silakan. Jadi untuk Pak Dhani beda Pak, beda. Kami sama Hindu berbeda jauh dan itu mungkin pandangan Pak Dhani seperti itu. Kalau untuk Pak Jody, saya tidak terbiasa ya menyuntikan atau eksegesis itu apapun yang di dalam ketuhanan. Yang paling benar buat saya adalah yang tertulis jelas di dalam Bible, Pak. Mari kita coba kita baca sedikit ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ada berapa orang di situ? Ada berapa pribadi di situ? Yesus menjelaskan. Tetapi penolong, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penolong Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkanmu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Yesus jelas menyebutkan ada 3 pribadi ketuhanan di dalam sini, Pak. Kita tidak sedang menyuntikkan apapun. Oke, kita buka lagi Yohanes 15 ayat 26. Apabila penolong yang akan aku Pak, Yesus katakan, utus dari Bapa, 1 pribadi, 2 pribadi, yaitu roh kebenaran, 3 pribadi, Pak. Saya tidak menyuntikkan apapun di sini. Yesus yang mengatakan ini. Saya tidak sedang bereksegesis. Oke, kita bicara tentang yang Bapak bilang tadi, Tertullianus itu, Pak. Mungkin Tertullianus menjelaskan bukan konsepnya, Pak, tapi lebih pada nama itu duluan disebutkan oleh dia. Seperti itu. Maka digunakanlah nama itu Trinitas. Seperti itu. Untuk menjelaskan, tadi Demian di awal sudah menjelaskan dengan sangat baik. Tapi saya tidak suka menyuntikkan apapun. Bapak Jody mungkin terbiasa menyuntikkan tentang ketuhanan, tapi Yesus sendiri menyatakan,
apabila penolong yang akan datang, yang akan aku utus dari Bapa, 2 pribadi, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, Pak, 3 pribadi. Yesus sendiri menyatakan itu. Yohanes 15 ayat 6. Seperti itu, Pak. Jadi Trinitas ini sudah jelas. Bukan saja dari Tertullianus. Ngapain ambil begitu jauh? Di dalam Bible begitu banyak Yesus menjelaskan tentang 3 pribadi. 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat, termasuk dirinya masuk di dalam situ. Seperti itu. Silakan, Dev. Iya. Jadi gini ya Pak, saya tambahkan. Trinitas itu bukan terutama untuk Pak Dani. Trinitas itu bukan ajaran baru, Pak. Yang tadi Bapak kan katakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Padahal Trinitas itu dengan jelas, apalagi tadi Bro Swasta udah jelasin tentang 3 pribadi itu. Nah, jadi itu bukanlah sebuah ajaran yang baru yang dibuat-buat oleh bapak-bapak gereja. Apakah Yesus mengajarkan Trinitas? Saya udah kasih dalilnya dari Matius 28. Matius 28 ketika Yesus berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dan ketiga pribadi ini dengan jelas di dalam Matius 3 itu berbeda, tetapi satu, yaitu Elohim sendiri. 1 Yohanes 5 ayat berapa itu? Sebentar saya bacakan ya. 1 Yohanes 5. Oke, sebentar. Ayat 7. Suara saya kedengaran nggak, Bro Swasta? Terdengar, bagus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi, apakah Trinitas itu doktrin yang baru ya? Ya, ini pemahaman yang salah. Doktrin Trinitas itu adalah memang Alkitabiah dan ada di dalam Alkitab. Gitu. Jadi harus pahami tentang Trinitas itu. Baik, Bro, boleh saya tanggapi sedikit sebelum lupa nih? Ya, silakan. Izin ya. Nah, jadi begini, memang kalau mengenai doktrin Trinitas dalam Alkitab, kita bisa berdebat sangat panjang ya. Bahkan sudah mungkin ribuan tahun orang berdebat tentang hal ini dan memang nggak ketemu ujung-ujungnya ya. Jadi masing-masing punya pendapat yang berbeda tentang kitab ini atau doktrin ini dalam Alkitab ya. Cuma saya mau mengatakan begini, Bro Demian. Jadi membuka wawasan sedikit ya. Jadi kalau misalnya kenapa saya katakan tadi bahwa ada kemiripan antara konsepnya Hindu dengan Kristen. Pertama, karena masalah Trinitas tadi atau Trimurti dalam Hindu ya. Kedua, dalam masalah ketuhanan Yesus ya, itu pun juga sangat mirip dengan ketuhanannya Krishna. Karena di Hindu dikatakan bahwa Krishna ini dia juga Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu dan bertugas untuk menyelamatkan manusia ya. Dan siapapun juga yang percaya terhadap Krishna, ajaran Krishna atau nama Krishna, dia akan terselamatkan. Sama persis dengan konsepnya Kristen ya, Trinitas ya, bahwa siapapun juga yang percaya dengan Yesus akan selamat. Itu juga konsep Hindu dalam konsepnya Krishna dalam Hindu ya. Ini cuma sekedar menambah informasi ya buat teman-teman. Oke, silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Dani. Ada yang lain? Dari Bro Dedi dulu nih, dari tadi dia diam aja. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Dari tadi kan dari pemaparan dari Pak Dani, Pak Jody, Bro Swasta dengan Demian ya, bahwa Pak Dani tadi mengatakan bahwa kata Trinitas itu kan tidak terdapat di Alkitab. Jadi kalau dari kita tarik dari teman-teman Tritunggal, teman-teman seperti Swasta dan Demian pada umumnya kan bahwa mengaku bahwa Trinitas itu kan sesuai dengan Alkitabiah. Jika memang itu ada, itu di kira-kira di ayat mana nih dalil-dalil yang menguatkan tentang konsep Tritunggal di dalam kekristenan gitu loh. Dan itu pernah saya dengar dari Demian sendiri ya, bahwa konsep Trinitas itu buatan dari bapak-bapak gereja Yunani pada masa itu. Jadi dalil yang menguatkan konsep Trinitas di dalam kekristenan itu seperti apa gitu. Mungkin cukup itu aja pertanyaan dari saya. Silakan.
Iya, gini Pak, saya katakan gini, kalau kata Trinitas itu baru ada ketika di eee, dikatakan oleh bapak-bapak gereja kata Trinitasnya. Tetapi penjabaran tentang Trinitas itu berasal daripada Alkitab itu sendiri. Nah, apakah di dalam Alkitab itu ada ayat tentang Trinitas? Tadi kan saya udah kasih nih dalilnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19, itu kan Matius sangat berapa, jelas. Ki? Matius 28 ayat 19. Terus kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7. Jadi kita harus pahami apa itu Trinitas atau Tritunggal. Kata Trinitas atau Tritunggal ini kan baru ada pada abad ke-1, kedua kan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bro Swasta, buat ke-1, kedua kan. Tetapi penjabarannya itu memang dari Alkitab itu sendiri. Nah, Trinitas itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu hakikat, yaitu Elohim, gitu loh. Jadi itu adalah Trinitas. Apakah di dalam Alkitab mengajarkan seperti itu? Ya, jelas, seperti yang tadi udah kami jelaskan, tentang Bapa, tentang Firman, dan tentang Roh Kudus. Itu udah sangat jelas, Bro. Ya, saya tambahin dikit ya. Bahkan jauh sebelum ada yang namanya nama Trinitas itu ataupun penggagas dari nama itu kita anggap saja Tertullianus, penggagas dari nama, bukan penggagas dari konsep Trinitas ya, penggagas dari nama. Kalau konsep Trinitas itu ada di dalam Bible dan para rasul sudah menulisnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Oleh karena itu, setelah ditinggikan di sebelah kanan Allah, ya, kalau di dalam kalian ini sebelah kanan ini perumpamaan ya, kanan Allah, dan setelah menerima dari Bapa janji Roh Kudus, dia ini siapa? Yesus. Ada 3 pribadi lagi yang para rasul jelaskan di sini. Pribadi Tuhan, para rasul sudah jelaskan jauh sebelum ada yang namanya Tertullianus ataupun ada yang menjelaskan nama dari ketiga nama ini disingkat menjadi apa. Itu yang benar. Sedangkan konsep Trinitas itu sudah ada jauh sebelum orang itu ada. Itu pemahaman yang baiknya seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan ya di awal bahwa yang dinamakan Trinitas itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bukan kemanusiaan saat dia turun ke dunia ini, gitu. Jadi Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, bukan kemanusiaan Yesus. Disinilah kesalahan orang selalu menggabungkan dua natur Yesus itu. Padahal dua natur Yesus itu ada keilahiannya. Keilahiannya ini yang saya hakikat dengan Bapa, bukan kemanusiaan Yesus. Keilahian Yesus Kristus itu dengan dua natur ilahi dan manusia itu yang satu hakikat dengan Bapa adalah keilahiannya. Seperti itu. Jadi saya mengatakan ya bahwa penggagas dari nama Trinitas memang adalah bapak-bapak gereja. Tetapi Trinitas itu sebelum bapak-bapak gereja menggagas tentang kata Trinitas itu memang udah ada di dalam Alkitab. Jadi seperti itu kawan, Bro Dedi. Nah ini ada Pak Petro nih. Shalom Pak Petro. Shalom Pak Pietro. Oke, mungkin Bro sebelum ke Pak Petro saya sedikit lagi tambahin ya. Oh ya. Oke, jadi begini kalau dalam konsep pemikiran logika manusia ya yang saya pelajari ya. Jadi kalau misalnya kita punya konsep atau kita meyakini satu kebenaran, maka pemikiran-pemikiran kita itu akan istilahnya mencari-cari hal-hal yang bisa membenarkan apa yang kita yakini seperti itu. Itu memang udah konsep logis daripada pemikiran manusia. Misalnya saya anggapnya, misalnya saya beranggapan Bung Demian adalah orang yang jahat nih. Saya beranggapan contohnya misalnya seperti itu ya. Nah, otak saya itu akan otomatis mencari-cari tentang kesalahan-kesalahan Bung Demian gitu. Atau saya anggap sebaliknya Bung Demian orang baik. Otak saya akan mencari-cari kebaikan-kebaikan Bung Demian. Itu yang saya maksud gini, dengan doktrinnya yang Bung Demian pegang Trinitas, dengan sendirinya otak Bung Demian akan terfokus mencari-cari apa saja yang bisa mendukung apa yang Bung Demian istilahnya yakini. Seperti itu logika manusia kira-kira. Oke, silakan.
Oh iya, Pak Dani, saya lupa. Di dalam Hindu, Krishna bukan menciptakan segala sesuatu, Pak, yang baik. Tapi di dalam Oke. Kristen, Yesuslah pencipta itu, Pak. Itu. Oke. Jadi berbeda, Betul, Pak. betul. Jadi berbeda. Ya. Memang kalau kalau di Hindu seperti ini, kalau yang dibilang pencipta itu namanya Brahma ya, disebutnya Brahma ya. Tapi Krishna itu dianggap sebagai bahkan dia istilahnya setaraf dengan Brahma sebagai sang pencipta gitu loh. Krishna ya. Kalau Wisnu pemelihara atau Siwa sang pelebur. Tapi kalau Krishna dudukan dia itu sama dengan Brahma pencipta. Saya mau luruskan Bung Joker ya. Itu yang saya Ya, pelajari dari tapi Hindu seperti mereka itu. satu hakikat nggak, Pak, ya kira-kira ya? Saya nggak tahu jadi. Mungkin gini, istilahnya kalau misalnya kalau misalnya dia sama dengan pencipta, berarti memang dia sama pencipta dan dia satu hakikat otomatis seperti itu, Bung Swasta. Pak Dani ada yang Kalau keliru, Krishna, Pak Dani. apa itu Bung Jody? Jadi Krishna itu inkarnasinya Wisnu. Jadi bukan beda ya. Krishna itu inkarnasinya Wisnu. Jadi kalau di kekristenan itu adalah Yesus itu inkarnasinya Sang Firman atau Hologos. Begitu. Jadi Krishna gitu. dan Wisnu jangan dibedakan. Itu sama, pribadi yang sama. Oke, baik Mas. Jadi saya mau sedikit juga luruskan ya. Jadi yang sepanjang saya ketahui tentang ajaran Hindu, bahwa Krishna ini berbeda. Dia bukan avatar daripada Wisnu gitu loh. Tapi memang dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Diyakini seperti itu oleh para kaum Vaishnava istilahnya ya. Apa namanya kaum yang memuja Krishna ya. Mereka meyakini dia adalah Tuhan yang Maha Esa gitu. Maka kalau dia berbicara dengan Arjuna, dia mengatakan, aku membuat banyak jalan menuju aku. Berarti dia adalah Tuhan sendiri gitu loh. Tuhan sang pencipta seperti itu. Beda dengan misalnya Wisnu sebagai Tuhan yang berfungsi sebagai pemelihara atau Siwa ya. Tapi dia adalah Tuhan yang tertinggi atau Govinda atau Bhagavan seperti itu kira-kira Bu Jody. Setahu saya memang agak sedikit berbeda, Bro Dani, antara konsep Trimurti dengan Trinitas itu agak berbeda. Terutama dalam konteks transendenitas, lalu kemudian konteks inkarnasi, lalu konteks apa ya istilahnya itu soteriologi itu berbeda. Ya memang mirip-mirip itu bisa lah. Tapi kalau dipaksakan itu apa namanya decoupling itu tetap memiliki perbedaan yang apa memiliki rupa tersendiri gitu Bro Dan. Setuju Mas Jody, setuju. Makanya saya bilang kan mirip ya, bukan sama ya. Saya bilang mirip, ya, sangat betul, mirip betul. dengan konsepnya Hindu. Bahkan konsepnya apa Yesus sendiri juga, istilahnya menurut saya mirip juga dengan konsepnya Krishna seperti itu Mas Jody. Oke, makasih. Berarti mirip ya, tidak terus persis ya. Oke, saya bisa terima itu. Oke, Pak Petro, tes. Pak Petro itu enggak bisa kalau StreamYard. Itu smart friend-nya kelihatannya yang apa namanya? Mungkin mungkin harus pakai smart friend yang lain kali. HP-nya Samsung loh, Pak. Keren loh. Loh kan aku bilang smart friend-nya. Oh, kartunya berarti kartunya mesti ganti simpati nih Pak Petro nih. Enggak, dulu Excel tuh bisa, wong aku pernah diskusi sama Pak Petro pakai Excel, dia waktu pakai Excel bisa. Itu download StreamYard baru aja Pak. Chrome StreamYard lagi. Chrome beta namanya. Kalau lewat Chrome, maksudnya lewat Chrome Pak Petro. Oke. Coba masuk lewat Chrome, di copy dulu nih, kopas dulu ininya linknya itu, baru masuk lewat Chrome. Masalahnya enggak itu memang. Masalahnya kelihatannya memang itu smart friend-nya itu. Dia harus beli smart friend yang lain kayaknya. Pak Jody, saya ingin bertanya, kenapa Pak Jody tidak ingin menjadi dalam kesatuan Trinitas? Karena begini ya Bro Joker ya saya ini bukannya anti sama panjenengan atau karena begini, homoousios itu melawan silogisme. Nah, ini loh yang saya lawan tuh sebenarnya bukan doktrinnya, tapi
silogismenya itu nggak bisa kepake kalau kita tuh memiliki corak doktrin homoousios. Mengapa? Karena homoousios itu sifatnya tuh floating. Doktrinnya tuh floating atau mengambang. Nah, kita kasih contoh narasi seperti ini ya. Pernah Bro Joker dengar ya. Jadi kan kita ini kan disuruh memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, kalau di masa lampau, tantangannya kan membuat mujizat. Di masa lampau loh ya. Membuat mujizat, lalu kemudian KKR, lalu kemudian menyembuhkan ini dan itu. Lalu mereka bertanya, kamu ini siapa? Oh, saya rasul. Rasul siapa? Rasul Yesus Kristus. Yesus Kristus siapa? Yesus Kristus ini anak Allah dan seterusnya. Lalu mereka percaya. 3.000 orang bertobat. Lalu kemudian banyak orang yang bisa diselamatkan. Nah, tapi tantangan di zaman modern tahun 2021 ini berubah, Bro Joker ya. Tantangan berubah ya, kita mau bikin kesembuhan juga sudah banyak ada rumah sakit ya, mereka juga yang kaya-kaya juga bisa berani bayar lebih ya, kadang sakit ya habis 50 juta, 60 juta nggak ada masalah. Tantangan kekristenan untuk saat ini adalah apa? Dalam memberitakan Injil adalah adanya supply and demand, adanya permintaan pasar yang bertanya kepada kita, siapakah Yesus itu? Ya kan? Lalu ditambahi dengan supply and demand pertanyaan, Allahmu itu ada berapa? Begitu. Lalu salah siapa? Kok ada pangsa pasar yang bertanya seperti itu? Ya nggak bisa kita salahin pangsa pasar. Terutama orang-orang muslim ya seperti Deddy Wijaya pasti kan bertanya, Allahmu ada berapa? Kan begitu. Pangsa pasar ada supply and demand seperti itu, mempertanyakan seperti itu. Lalu kemudian kalau kita mendengar beberapa para teolog homoousios menjelaskan, ini bukan tentang keberapaan Allah, tapi tentang kebagaimanaan Allah. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita gagal di dalam memenuhi kebutuhan pasar pertanyaan supply and demand itu. Ya akhirnya apa? Ya orang muslim nggak respect dengan kita. Kenapa nggak respect dengan kita? Karena mereka bertanya, Allahmu itu ada berapa, kita malah menghindar. Menjawabnya adalah ini bukan tentang keberapaan Allah, tapi tentang kebagaimanaan Allah. Nah sehingga homoousios ini akhirnya menjadi batu sandungan bagi pemberitaan Injil kepada kalangan Muslim. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena melawan silogisme, melawan kesimpulan yang diambil daripada logika matematika. Contoh ya, kita kasih tahu yang simpel saja ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 27, Allah Bapa disebut Theos. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah Bapa juga disebut Theos. Cuman ada tambahannya ya, Theos exouta panta, tapi kita nggak bahas itulah. Lalu kemudian anak Allah itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 juga disebut Theos. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 disebut Theos. Lalu kemudian Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 5, yaitu tentang Anania Safira, Roh Kudus juga disebut Theos. Nah lalu kan kita membaca, orang muslim bertanya, lah Theosmu ada berapa? Tentu saja dengan dasar silogisme matematika, namanya ditanya ada berapa, ya kita harus menggunakan operasi matematika. Yang kita pilih kan operasi penjumlahan. Nah makanya saya terpaksa ya untuk menyelamatkan panjenengan ini dari melawan silogisme. Saya mempropagandakan doktrin Triteos. Oke. Nah, Artinya begitu. Artinya patokan Anda ini sebenarnya matematika dan kalau kita mau berbicara dengan tentang Muslim juga banyak yang seperti itu. Sholatlah pagi 1 kali, malam 1 kali, dan subuh 1 kali. 1 tambah 1 tambah 1 artinya 5. Seperti itu. Dan patokan Anda ini di Islam. Nah, ini berbeda, Pak. Berbeda. Bukan patokan Anda, ini bukan di dalam Bible. Gitu.
bagi saya ya Pak Jody, makanya saya ingin Pak Jody coba, mari kita kembali ke Bible, bukan patokan pasar, gitu. Ini bukan marketing Pak Jody, gitu. Dan yang Pak Jody jelaskan tadi tentang silogisme itu patokannya kalau mau dilihat di Muslim juga banyak Pak, banyak sekali. Bapak tercipta dari tulang dada wanita dan tulang punggung pria. Gitu. Seperti itu. Jadi seperti tadi yang pertama saya katakan, sholatlah pagi 1 kali, malam 1 kali, subuh 1 kali, sama dengan 5 Pak. Yang saya tanyakan ke Pak Jody, kenapa Pak Jody tidak mau kembali ke Trinitas gitu Pak? Awalnya saya yakin sekali Pak Jody seorang Trinitas, saya yakin sekali itu. Tapi entah karena belajar homoi apa tadi Pak? Osius Iya. itu lalu berpikiran tentang yang lain, ada pemikiran lain, Karena sedangkan begini Bro Joker ya, kenapa kok apa namanya ya, kita harus menyelamatkan kekristenan ini dari doktrin yang anti silogisme, karena kan apa namanya, kita hidup di era 2021. Jadi kita tuh kalau menjelaskan doktrin dengan cara yang bulat, dengan cara yang istilahnya tuh memakai apa ya, istilahnya apa ya, cara menerangkan yang bertele-tele begitu, itu nggak milenial banget. Coba saya tanya deh gini aja, tes saja ya, tes pasar ini ya. Bro Deddy Wijaya, apakah yang saya katakan itu salah atau benar? Coba gini aja, tes pasar dulu sama Bro Deddy Wijaya yang Muslim ini. Jadi saya Bro tidak bisa Deddy. mengatakan kenapa? Oke, lanjut. Ya, jadi gini, sebagai ini saya objektif ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Pak Jody ini salah atau benar. Jadi kita di sini kan ranahnya diskusi. Jadi kita harus menghargai pendapat masing-masing seperti itu. Maupun itu terlepas benar atau tidaknya ya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita hindarin gesekan-gesekan yang di luar dari ajaran Pak Jody dan Joker swasta. Jadi kita hargai pendapat Pak Jody maupun Pak Dani swasta dan Demian. Monggo, itu saja dari saya mungkin. Loh, saya tuh Silakan lanjut. menghargai Bro. Makanya kalau saya menghargai ya saya dipanggil ke StreamYard ini ya saya hadir Bro Deddy Wijaya. Yang saya tanya itu bukan itu, yang saya tanya ya. Saya kan bilang, ditanya Bro Joker, kenapa kok meninggalkan homoousios? Lah saya kan harus menjawab pertanyaan itu. Karena homoousios ini ya tidak sesuai dengan silogisme, tidak sesuai dengan bagaimana kita mengambil kesimpulan dari logika matematika. Nah, saya merasa seperti itu, homoousios itu melawan silogisme. Nah, untuk mencoba apakah pendapat saya itu benar atau tidak, saya mencoba bertanya kepada Bro Deddy Wijaya, gitu loh. Apakah yang saya katakan coba ini sebelum lupa ngarang Pak ya. bebas atau Oh, tidak ada tidak? salahnya Pak. Jadi Pak Jody benar, tidak ada salahnya kalau memang itu yang diyakini oleh Pak Jody seperti itu, ya tidak ada salahnya bagi saya. Itu saja sih. Maksudnya gini, Pak Jody, ini kan patokannya sebenarnya Pak Jody ini apa sih? Bible atau manusia? Gitu, atau tantangan zaman, seperti itu. Bible sudah menjelaskan, saya dengan Demian sudah memberikan Pak Jody begitu banyak dalil tadi. Apa masih kurang? Oke lah, kita stop dulu untuk dalil. Begitu banyak sesuatu yang tertulis tentang Trinitas di dalam Bible. Lalu karena tantangan zaman, Pak Jody menutup mata tentang isi Bible hanya untuk menuntut zaman. Ini iman Oke, atau baik, gini gimana swasta. Pak Oke, Jody? swasta. Jadi swasta gini, dalam narasi itu jangan sampai terkesan itu memaksa ya. Jadi apa yang Oh tidak. menurut Pak Jody, jadi pandangan Pak Jody terhadap swasta kan udah berbeda ya, udah berbeda. Jadi jangan sampai ada kata paksaan dalam artian seperti kata-kata tadi itu kan bagi saya itu udah terkesan memaksa bahwa Pak Jody itu harus meyakinin dan mempercayain konsep Tritunggal. Jadi seperti itu. Oh tidak, saya tidak sedang memaksa Pak Jody itu. Saya cuma bertanya, lalu Pak Jody memberikan saya jawaban perbandingan
gitu loh. Perbandingan dari segi pemikiran dia. Jadi dia berpatokannya bukan pada Bible lagi, berpatokannya pada zaman gitu loh. Oh, jadi Zaman gini ya, ini oke. Baik, terlepas itu menurut swasta itu benar atau tidaknya, swasta harus terima pandangan dan statement dari Pak Jody gitu loh. iya oke, tunggu dulu. Pak Jody, kalau kita Alangkah kembali bagusnya seperti seperti itu itu, swasta. Jadi tunggu dulu, jangan tunggu dulu, terkesan Det. Oke. berswasta memaksa Ini gitu nggak loh. Oke. maksa, sembarang aja. Jadi gini Pak, kalau kita mau berbicara ya, kalau kita mau berbicara lebih parah lagi Muslim Pak. Mereka harus mengakui kekekalan dari Qur'annya dari ayat pertama hingga terakhir sampai kiamat Pak. Mereka harus bilang itu kekal. Mereka harus menjalankan, mengimaninya Pak. Sedangkan kita, apapun tindakan jelek yang Abraham lakukan, itu finish pada dirinya dan pada waktu itu. Itu hanya menjadi pembelajaran buat kita. Mereka tidak Pak. Mereka tetap harus meyakini itu kekal. Gitu loh. Kalau Bapak mau bilang soal berpikir tentang zaman nih. Saya Kalau terus terang saya aja ditanya, Bro Joker ya. Kalau untuk konteks menafsir iman Muslim, saya tuh kadang banyak ya nggak ngerti begitu tatanannya. Tapi kalau misalkan diajak diskusi tentang beberapa topik, ya saya tuh beberapa hal juga mengerti. Misalnya tentang Nur Muhammad, lalu kemudian sifat kekal dari Al-Quran dan sebagainya agak mengerti dikit-dikit lah gitu. Cuman kan Bro Deddy Wijaya pasti nggak mau kita membahas topik itu. Ya sebaiknya ya janganlah, karena kan Bro Deddy Wijaya kan tamu di sini, kalau nanti ditekan keluar dia nanti. Saya bicara tentang itu, tunggu dulu ya. Saya bicara tentang itu karena patokan Bapak tadi Muslim, Pak. Gitu loh. Patokan Bapak harus berbicara tentang satu Tuhan dan tidak sesuai zaman. Oh Makanya saya bukan, singgung ke Muslim mereka. itu Muslim bertanya jumlah Allahmu ada berapa, kan gitu. Ya kita harus Bukan menjawab patokannya sesuai Muslim. Dikit ya. Ya, Mas Jody, sorry saya tengahin dikit ya. Ya silakan. Jadi mungkin saya ngerti keresahan daripada Pak Mas Jody ya. Jadi mungkin bukan semata-mata hanya Muslim tujuannya, tapi secara umum lah, maksudnya pendapat umum yang luar Kristen tentang hal ini seperti apa gitu mungkin ya. Dan untuk hal ini kan kebetulan saya kan juga di luar konteks kekristenan ya. Jadi saya juga bisa memberikan pendapat ya. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Mas Jody ada benarnya. Maksudnya begini, secara logika sederhana atau logika umum ya akan menjadi sangat rancu kalau kita katakan istilahnya 1 tambah 1 tambah 1 9 3 itu menjadi sangat rancu gitu. Dan memang bukan terjadi pada agama Kristen aja, tapi juga ada agama lain seperti yang tadi Swasta katakan ya. Tapi mesti kita akuin gitu loh. Kita harus fair juga ya, mengakui bahwa kalau memang rancu ya rancu gitu loh. Karena secara sederhana akan dikatakan oleh orang itu sangat absurd, rancu gitu loh. Itu mesti bisa diterima. Pandangan umum akan seperti itu, kira-kira seperti itu maksud Mas Jody kalau menurut saya ya. Oke, silakan yang lain. Iya, betul Bro Dani, memang seperti itu. Gini, kalau kita mau menggunakan logika dalam memahami tentang Tritunggal dalam hal Tuhanmu ada berapa, terus kita pakai pemahaman tentang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan ini, berarti Tuhanmu ini, itu saya pikir cara pemahaman itu adalah cara pemahaman yang salah. Contohnya begini Pak, saya kasih contoh. Ketika saya menghitung bagian-bagian dari tubuh Anda dan saya katakan, kamu itu ada berapa? Ketika saya katakan kamu itu ada berapa orang, pertanyaan saya aja udah salah, ya kan? Ketika kamu menghitung bagian-bagian daripada Elohim dan kamu katakan bahwa Elohim itu ada berapa daripada bagian yang kamu hitung, berarti pertanyaan kamu ini udah salah gitu loh. Jadi Tritunggal itu apakah tidak masuk logika dalam pemahaman manusia, dalam nalar logika manusia? Itu sangat masuk akal. Kalau kita mau menghitung bagian-bagian dari manusia dan kita katakan bahwa itu ada banyak dari manusia, misalkan saya menghitung bagian-bagian dari Anda, tangan Anda ada 1, ada 2, kaki Anda ada 2, kepala Anda ada 1, terus saya katakan kamu ada banyak manusia, itu aja udah salah gitu kan. Nah jadi ketika menghitung bagian-bagian dari manusia ada berapa dan kita katakan kamu ada banyak, artinya manusia itu ada banyak. Nah artinya ini kan udah salah gitu loh. Tritunggal itu adalah Elohim, dafarnya dan ruaknya. Dan itu bagian-bagian dari Elohim itu adalah Elohim sendiri.
Jadi kalau kita menghitung bagian-bagian dari Elohim dan kita katakan itu ada banyak Elohim, maka ini udah salah pemahaman. Dan Tritunggal itu masuk di nalar logika manusia, Pak. Gitu. Loh, kalau penjelasanmu seperti itu, corak doktrin Oneness, bro. Aku ndak melawan. Oneness Iya, tuh gini. ya logis. Yang aku lawan tuh bukan Oneness, bro, tapi homoousios. Homoousios, jangan salah sangka ya. Jadi yang aku lawan itu adalah homoousios, bukan Oneness. Loh, gini Pak, Tritunggal itu Pak, 3 pribadi yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. 3 pribadi yang dimaksud di sini Pak adalah bagian-bagian daripada Allah itu sendiri Pak. Makanya di dalam penjelasan Tritunggal, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa atau sebaliknya, tetapi anak, Bapa dan Roh Kudus adalah God atau Allah atau Elohim gitu loh Pak. Loh, Jadi, kan aku ini Triteos itu menghitung free will-nya loh, bro. Oke, Jadi jadi free menurut will-nya atau pribadinya dihitung, ya itulah kita silogisme Triteos itu ya Nah, dari situ. itulah kesalahan orang-orang ketika memahami tentang Trinitas atau Tritunggal. Nah, kadang-kadang mereka sering mencocokin kata pribadi di dalam KBBI dengan pribadi pada Tritunggal. Seakan-akan mereka samakan dengan KBBI dan mereka langsung mengatakan bahwa Tuhan Kristen itu ada 3 karena dikatakan 3 pribadi. Jadi harus dipahami tentang penjelasan Tritunggal. 3 pribadi ini adalah maksudnya apa? Bagaimana? Coba Kenapa? gini aja kita tes ya, kita tes sama Bro Dedi Wijaya yang pihak luar ini. Bro Dedi. Halo. Bro Dedi. Alah. Oke dah, Lagi ini ke ada WC, Pak Lukas. lagi ke WC kayaknya tuh, Mas Jody. Ini ada Pak Lukas Ricardo ya. Oke, coba kita tes. Halo Pak Lukas Ricardo. Halo, selamat malam Pak Lukas Ricardo. Shalom semuanya, selamat malam teman-teman. Oke, shalom Pak Lukas. Shalom Pak Lukas. Shalom Bro Swasta, ada nih Mas Dedi, Pak Lukas Ricardo, Dedi, ya. ini kita mencoba istilahnya ke arah silogisme begitu, silogisme. Kalau ada penjelasan doktrin tentang pribadi atau free will begitu, saya berdoktrin Triteos. Triteos itu memiliki silogisme menghitung pribadi atau free will itu, ya kan? Nah, salahnya di mana begitu loh dengan silogisme itu? Nah, silakan Pak Lukas Ricardo jelaskan. Salahnya di mana? Maksudnya seperti apa nih Pak Jody nih? Menghitung bahwa ada Allah yang memiliki free will atau 3 pribadi. Lalu saya hitung ada silogismenya itu ada 1, ada 2, ada 3. 1 tambah 1 tambah 1. Ini kita bukan membahas doktrin loh ya. Iya. Jadi doktrinnya sudah diketahui nih. Doktrin sudah diketahui. 3 pribadi atau 3 free will. Lalu saya dengan silogisme menghitung bahwa itu Triteos. Nah, saya ini salah apa enggak dengan silogisme seperti itu, Pak Lukas? Enggak salah. Enggak salah kan? Enggak salah. Nah, enggak salah. Karena kan betul, iya. Iya. Karena kan Pak Jody punya sudut pandang yang berbeda. Itu sah-sah saja. Jadi pernyataan 3 pribadi lalu dikategorikan sebagai 3 substansi, ya itu saya rasa wajar karena berdasarkan tentu berdasarkan literaturnya bukan literatur, berdasarkan silogisme. Silogismenya tadi itu kan logika saya sebetulnya. Nah, itu yang maksud saya, Bro Domian. Ya, silakan lanjutkan. Tapi gini Pak, jangan hilangkan satu hakikatnya dong. Pak Jody menghilangkan satu hakikat. Nah, itu berbeda lagi, Bro Swasta. Jadi pandangan Pak Jody bukan yang dari sudut itu gitu. Pandangan Pak Jody dari sudut yang berbeda. Dia menghitung berdasarkan pribadi yang ada itu tadi yang disebutkan itu. Kalau Pak Jody menghitung Bapa, Putra dan Roh Kudus, masing-masing punya eksistensi sendiri-sendiri gitu. Punya free will masing-masing gitu kan. Kalau menghitung dari sudut free will-nya berbeda. Iya, kalau betul. Saya menghitung dari sudut free will-nya, Pak Lukas. Betul. Iya, kalau dihitung dari sudut free will-nya, ya itu jadinya 3 gitu.
Berbeda kalau kita kemudian menghitung itu sebagai ada yang dalam bentuk substansi, ada yang bentuk dalam eksistensi, ada dalam bentuk lain. Nah, itu berbeda lagi gitu. Umpamanya begini nih, umpamanya ya. Ini umpamanya saja ya. Tahu kue klepon kan? Semua tahu lah Iya, ya, tahu, kue Pak. klepon Iya. ya. Tahu ya. Di dalam kue klepon itu warna hijau, dia dibalut oleh kelapa. Ya kan? Di balik kelapa itu ada sejenis tepung yang dimasak, terus di dalamnya itu ada untinya dari gula merah. Kalau itu dihitung sebagai tiga substansi, ya dia menjadi 3 kan. Berbeda kalau sudut pandangnya seperti ini. Kue klepon itu 1, tetapi di dalamnya itu dia terdiri dari 3 bagian. Nah, itu berbeda lagi gitu. Substansinya beda-beda, ada gula merah di situ, ada tepung di situ, ada kelapa di situ. Tetapi di dalam kalau itu kue kleponnya 1, Pak. Ya, 1 betul. Kue klepon yang Esa. Saya setuju. Iya. Meskipun dia terdiri dari 3 bagian gitu. Betul. Ya, itu. Jadi sebetulnya tergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Betul. Tapi kan yang saya tanya tadi kan Pak Lukas ya. Jadi doktrinnya sudah diketahui loh ya. Kita bukan dalam rangka menafsir doktrin. Doktrinnya sudah diketahui, sudah menyatakan bahwa ada 3 pribadi. Iya. Gitu kan? Iya, nah, kan sudah diketahui. Jadi saya kan nggak salah kalau bilang itu triteos. Nggak salah. Kalau dalam kacamata itu nggak salah. Nggak salah. Makanya begini, saran saya, di dalam memandang doktrinal ini, kita harus menanggalkan ego doktrinalnya. Kita harus menanggalkan apa ya istilahnya itu ke fanatikan kita terhadap satu doktrin gitu. Kita harus menanggalkan itu dulu, baru kita kemudian bisa memandang doktrin itu dari sudut yang mana gitu. Nah, kalau sudah di posisi itu, kita menjadi, artinya seperti ini, kita menetralkan pemikiran kita menetralkan hati kita menetralkan semua sudut pandang kita, baru kita mulai memilah dan memikirkan gitu. Nah, dari sudut pandang itu, ya kalau kita melihat pertama pasti kita heran dengan Pak Jody bisa mengatakan triteos gitu ya kan, 3 pribadi. Kalau 3 pribadi itu lalu Pak Jody memaknai dengan 3 free will. Ya, 3 free will. Ya, kalau 3 free will artinya masing-masing free will punya kehendak sendiri-sendiri kan gitu. Tetapi kalau substansi itu hanya 1 dan 1 kehendak, berarti itu esa. Ya. Meskipun dapat dijelaskan dalam bentuk yang ketigaan itu tadi. Makanya kecuali seperti Pendeta Geri atau Aderion, Pak Lukas ya, mereka bilang 1 Allah 3 hipostasis. Oh, saya enggak berani bilang kalau itu triteos, saya enggak berani. Iya. Ya kan? Saya enggak berani karena mereka punya narasi yang sifatnya bukan free will gitu loh. Iya, betul. Tapi kan kalau sudah doktrinnya sudah menyatakan pribadi, sudah menyatakan free will, ya saya mau nggak mau ya dengan silogisme yang wajar ya menyatakan itu triteos begitu loh. Iya, makanya. Nah itu maksud saya Pak Lukas. Iya. Saya paham kok maksudnya apa jadi itu. Oke, kita harus izin bentar Pak Lukas ya. Jadi izin Pak Lukas. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, jadi maksudnya kata Pak Lukas tadi betul bahwa memang kalau memang kita mau bisa berdiskusi, tanggalkan dulu doktrin kita gitu loh. Kita seperti lembaran putih dulu, itu baru bisa kita masuk dalam arena diskusi ya. Karena kalau kita nggak tanggalkan doktrin, kita akan masuki arena debat, bukan diskusi gitu loh. Nah, sedangkan debat itu nggak bermanfaat, sudah terbukti memang udah ribuan tahun berdebat orang tentang hal ini, itu pun juga nggak ada jalan keluar, nggak ada solusinya gitu loh. Jadi kalau menurut saya, memang kita mesti istilahnya legowo dulu gitu. Oke, tanggalkan dulu. Karena begini, seperti yang saya sebut juga tadi ya, bahwa kalau kita punya doktrin, kita pegang doktrin ya, kita akan berpikir untuk otak kita akan otomatis berpikir untuk mencari dukungan terhadap doktrin kita. Itu pasti akan terjadi gitu loh. Jadi nggak bakal kelar-kelar gitu. Tapi coba kita tanggalkan dulu doktrin kita, dan kita coba bahas mengenai Tuhan secara logika dulu, secara logis dulu aja, bisa diterima oleh umum gitu loh.
seperti apa sih Tuhan itu gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu Pak Lukas ya. Silakan Pak. Iya ya, saya setuju. Harus seperti itu. Jadi kita tidak di dalam egosentris mengenai satu doktrin gitu. Kita tidak terikat ke dalam fanatisme satu doktrin. Kalau mau menelaah suatu doktrin ya, nah kita tidak dalam itu semua. Kita tanggalkan itu semua, lalu kita mulai berpikir secara jernih gitu. Nah itu akan menghasilkan sesuatu yang menurut saya positif ya. Ya, silakan dilanjut dulu teman-teman. Saya lagi dalam perjalanan soalnya. Oke, sekarang gini Pak. Kalau Tuhan itu 3 menurut pemikiran kebenaran Pak Jody, ya kan? Tuhan itu 3, betul ya Pak Jody ya? Tuhan itu 3. Iya. Betul ya? Iya. Berarti logos ini tidak keluar atau bukan bagian dari Bapa begitu. Kalau doktrin Triteos kan hologos itu kan sang firman, gelar bro. Enggak, Gelar saya bagi nanya anak pribadinya Pak. Saya nanya pribadinya. Bapak bilang punya free will sendiri kan? Iya, Pribadinya betul. yang saya nanya. Iya, ada di luar. Berarti dia ini, kalau kita bicara seandainya tubuh manusia ini, berarti roh manusia ini atau suara saya di luar dari saya. Loh, bukan suara kalau tafsiran Triteos bro. Hologos Iya, itu gelar bagi anak Allah. Berarti dia memiliki pribadi yang berbeda dibanding Bapa. Dia bukan bagian dari Bapa begitu. Ini kita ngomong hologos ya, konteksnya ya? Iya. Ya betul, Firman, dia firman. bukan bagian dari Bapa, betul sekali Bro Joker. Nah, ini di mana dalam Bible menuliskan itu bahwa logos ini bukan Bapa, bukan bagian dari Bapa itu yang turun menjadi manusia. Ini bukan kan bicara Yohanes 1 doktrin, ayat Pak. 1 kan jelas Bro, prostonteon. Pros itu Iya, artinya Pak. tuh dekat, berhadapan-hadapan. Dalam area ring 1. Enggak bersama-sama, Pak. Dia bersama Bapa. Bro, kan kita ini berdoktrin lain ya. Kalau versi Triteos, enggak, kita cari kebenarannya, Pak. Kita cari kebenaran nih. Jadi hologos ini ya, dia adalah orang lain dari Bapa gitu, berbeda dari Bapa. Kalau kita saya ini tengahin dikit Mas Jody ya. Iya, tengahin dikit ya, biar Bang Swasta bisa mengerti pemahaman Mas Jody ya. Jadi kalau menurut pandangan Mas Jody, Sang Firman ini adalah gelar ya. Jadi istilahnya karena Yesus beri gelar Sang Firman karena dia yang menyuarakan firman-firman Tuhan atau suara-suara Tuhan. Jadi dia bukan suara daripada Tuhan, tapi dia karena sering menyuarakan perintah-perintah Tuhan sehingga dia diberi gelar sebagai Sang Firman. Seperti itu kira-kira Mas Jody ya. Betul Pak Dhani, kan ada di Wahyu 19 ayat 13. Nama artinya sebutan ini ebionit ya. Kenapa? Ebionit ya. Ya saya nggak tahu lah. Tapi saya nggak keberatan buat sebut ebionit nggak apa-apa gitu. Tapi saya terus terang aja nggak ngerti doktrin ebionit gitu. Ini manusia biasa yang sangat suci. Ya maksudnya yang sangat suci di muka bumi ini lalu nanti dia diadopsi gitu ya Pak? Oh saya nggak ngerti. Menjadi doktrin dari ebionit Bapak. saya nggak ngerti. Doktrin ebionit saya nggak ngerti. Tapi kalau untuk menafsir eksegesis Yohanes 1 ayat 1 itu anak Allah dan Allah Bapa itu prostonteon, berhadap-hadapan, posisinya dekat, ring 1. Jadi bukan melekat atau di dalam Bapa, bukan. Nah, tafsir kita eksegesisnya berarti seperti mana itu. duluan Pak? Bumi atau penciptaan duluan atau Yesus duluan Pak? Loh kan itu ontologis, Sang Firman itu ontologis bro. Ontologis itu surga dan bumi belum ada. Berarti sebelum ada itu dia sudah bersama Bapa? Iya, itu maksud saya. Betul sekali kamu bilang. Oke. Oh berarti dia terpisah dari Bapa ya? Ini saya coba ingat nih, saya tambahin dikit Mas Jody ya.
Jadi yang Ya, saya ingat silakan. daripada penjelasan Mas Jody itu seperti gini, bahwa memang Bapa dan Yesus dan juga Roh Kudus adalah masing-masing individu atau masing-masing pribadi lah ya, yang istilahnya setara gitu loh, yang bisa dikatakan Tuhan gitu loh. Tapi bukan sang prima causa, karena sang prima causa itu istilahnya tuh yang istilah yang tidak terlihat itu, yang istilahnya menjadi dalangnya, tapi wayang-wayangnya itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti itu kira-kira Bro Loh, Joker. saya bukan yang berpaham wayang, Bro Dani. Itu Oh Wanes bukan loh ya, ya. sorry, keliru. Iya, saya kan punya free will semua. Iya, salah Bro Dani. Makanya saya ngerti ya. Tapi kalau prima causa betul Mas Jody. Betul, kalau Bahwa masalah ada prima causa di atas daripada Bapa dan Putra dan Roh Kudus ada prima causa seperti itu. Iya, betul. Prima causa itu Allah Bapa itu. Oh, iya. Lalu anak Allah itu memiliki free will, Roh Kudus juga memiliki free will. Nah, karena free will-nya itu semuanya punya, yaitu kita hitung dari free will itu ya trivial. Ya, cuma permasalahan begini Mas Jody, saya jadi tertarik ya, saya ingin bertanya nih. Ya, silakan. Apakah betul ya, misalnya ini kan konsep Trinitas yang saya mau bahas nih Mas Jody. Ya, Pak Bro Swasta ya. Jadi, apakah betul Tuhan tuh hanya punya 3 pribadi gitu loh? Apakah dia nggak mungkin bisa punya 4 atau punya 1000 pribadi gitu loh? Atau bahkan 1.000.000 pribadi. Kenapa hanya 3 pribadi gitu loh? Mungkin Bro bisa jawab. Kalau 1000 wujud bisa Bro Dani. Tapi kalau untuk free will ya untuk pribadi ini memiliki implikasi yang serius. Implikasi yang serius karena harus tinggal dalam ikatan kasih yang kuat ya dalam satu keluarga Allah begitu. Jadi begini Mas Jody, ya, kenapa saya bertanya begitu ya? Karena kan saya lebih condong ya, saya lebih condong pada konsep panteisme Mas Jody. Saya bukan monoteisme ya, tapi Tuhan yang meliputi segala sesuatu atau Tuhan yang ada dalam segala sesuatu dan di luar segala sesuatu gitu. Jadi kalau dikatakan konsep Trinitas bahwa Tuhan ada mempunyai 3 pribadi, kalau menurut saya kurang tepat gitu loh. Karena Tuhan itu bisa mempunyai berjuta-juta pribadi gitu loh. Kalau secara hakikat, memang saya meyakini bahwa kita pun juga, roh kita pun secara hakikat adalah roh Tuhan gitu loh. Hakikat kita adalah Tuhan juga gitu loh. Tapi kalau pribadi, Tuhan bisa menjadi berjuta-juta pribadi. Bahkan kita pun manusia adalah pribadi Tuhan sebenarnya kalau saya ngitungnya tuh cenderungnya ke arah free will Mas Dani ya. Jadi oke lah kalau orang masih menyebut pribadi saya ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi saya cenderung membuat penegasan itu pribadi itu free will. Free will-nya kira-kira seperti apa, bisa lebih dirinci lagi Mas Jody? Ya kehendak bebas. Jadi kehendak bebas Allah Bapa, kehendak bebas Anak Allah dan kehendak bebas Roh Kudus. Nah, mereka bagaimana dengan manusia Mas Jody? Kita kan punya kehendak bebas kita ini kan sedang bereksegesis hakikat Allah. Jangan lari ke manusia dulu. Pak Mas Jody. Tapi gini, maksudnya gini, kalau gitu manusia pun bisa dikatakan sebagai Allah juga gitu, karena dia mempunyai free will juga gitu. Istilahnya yang sama seperti ya Yesus, seperti Roh Kudus, seperti itu kan. Ini logika saya. Itu jelas di dalam Yohanes 10 ayat 34. Manusia itu disebut Allah tapi A-nya itu tidak huruf kapital. Jadi A-nya itu A kecil. Itu artinya tuh kalau kita tafsir ya di dalam eksegesis Yohanes 10 ayat 34 itu manusia itu menjadi Allah kecil atau sesembahan lokal. Jadi Mas Dani ada benernya. Memang manusia itu Allah kecil, jadi nggak ada kapitalnya. Ya, betul. Jadi gini Mas Jody, menyambung ke Mas Wasta ya. Jadi menyambung ke konsep yang saya usung ya. Jadi kalau yang saya usung bahwa hakikat manusia atau roh manusia ini adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri yang dibagikan kepada kita gitu. Jadi memang kita adalah perwujudan daripada Tuhan juga di dunia ini. Itu konsep yang saya percayai ya. Saya dikit aja. Dedi, kamu udah dengar nih penjelasan baik dari Pak Jody. Jadi yang tertulis dalam Quran itu bukan Trinitas tapi Triteos. Ini perlu kamu pelajari. Jadi pemikiran Pak Jody ini berkembang di Arab. Bro, orangnya baru ke WC. Dan tertulis dalam Quran. Bagus juga ada Pak Jody nih. Bro, orangnya baru di WC.
Oh gitu ya. Nggak apa-apa kan ini live kan, biar teman-teman muslim yang nonton nanti bisa pahami. Nanti Jadi aja kalau orangnya udah datang. pemikiran pemikiran ini yang tertulis dalam Quran, bukan Trinitas yang saya imani gitu loh. Pak Jody ini betul-betul membuka hal yang baru nih, dan betul-betul ini yang tertulis 3 Tuhan. Inilah Loh, tapi inilah di yang Al-Quran ditulis. bukan 3 Tuhan loh. Satu di antara 3 loh. Ya, apa kafirlah orang yang menganggap Allah bagian 1 di antara 3? Iya kan, Allah ada di situ, ada 3 Tuhan yang lain, bukan 3 pribadi Tuhan. Paham ya? Nah, 3 gini aja, Tuhan. nanti kita kalau mau menafsir itu kita tanya yang ngerti lah, Bro Deddy Wijaya saja. Ini udah Pak, udah jadi patokan buat kita berdebat nantinya ke depan untuk dengan muslim. Jadi ini bagus sekali nih video ini, keren. Ya udah, nanti kita buka channel itu di Penegak Islam. Saya sudah mendaftarkan itu. Topik itu aja, Bro Joker. Saya tutup aja ya. Loh, kok ditutup kenapa? Oh, masih mau lanjut lagi? Iyalah. Masih Saya semangat, manut Mas aja. Jody itu. Masih semangat dia. Enggak, saya manut aja. Bro Demian kalau mau nutup ya boleh, kalau enggak ya boleh. Kalau misalkan mau lanjut ya lanjut, soalnya saya udah ngantuk. Iya Nggak sih, apa-apa, udah tutup malam aja dulu banget. Bro Demian. Nanti kita lanjut lagi lain kali ya. Cuman Ya, nggak ini apa-apa, loh, Bang. Deddy Wijayanya tuh lucu loh. Dia masuk StreamYard Jadi- malah ke WC. jadi, Ini yang nggak Pak. jelas ini. Pak Jody, maksud bro swasta itu, apa yang Pak Jody pahami tentang Tritios itu sama seperti yang dijabarkan di dalam Quran tentang kafir lah orang-orang yang menganggap Allah salah satu dari yang 3. Jadi di narasi Quran itu mengatakan ada 3 Tuhan yang Loh, kan dimana satu orang itu dari menganggap. yang 3. Jadi itu Enggak, Itu- bukan itu- 1 Pak. Allah bagian dari 1 dari yang Allah bagian dari yang Iya. 3 Pak. jadi ini Tulisannya tuh sama- 1 dari yang 3. Iya Pak. Jadi Iya. intinya ayat itu memang tertuju kepada Bapa. Bukan pribadi Pak. Bukan Jadi pribadi, begini, tapi 3 kalau Tuhan. memang ayat itu tertuju ke Tritios, saya nggak keberatan gitu loh. Nah, Ya contohnya begini ya, apa ya? Mereka yang mempersekutukan Tuhan itu musyrik. Saya baca Bapa dan Anak, 2 pribadi bersekutu. Oh ya benar. Ya. Saya musyrik. Oh enggak apa-apa. Oh saya kemarin akan di channelnya Umi Dini bahas itu, dan saya bilang saya enggak keberatan dianggap musyrik. Nah, terus Iya, mereka membahas ayat yang tadi itu. Mereka bilang 1 di antara yang 3. Loh, saya ya berapologet, melakukan pembelaan. Loh, saya tuh 3-3-nya Allah kok, bukan 1 di antara 3. loh, tidak Pak. Iya. Bapak salah persepsi, berarti 1 tuh itu 3 Tuhan Pak, bukan 3 Nah. pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Kami Tuhan, punya Tuhan Esa Pak. Esa. Enggak Tapi apa-apa, memiliki enggak 3 apa-apa. pribadi. Kalau dilakukan ditulis kafirlah mereka yang menyembah 3 Tuhan, loh saya masuk di situ, enggak ada masalah saya. Iya. Oke. Tapi tulisannya tuh enggak begitu, Bro. Gitu loh. Tulisannya itu kafirlah 1 yang 3, atau saya nggak ngerti lah. Nah, itu makanya Ya enggak. saya malah nggak tahu. Ya betul. Gimana sih Pak Jody ini orang bawa ini narasinya tapi nggak tahu ayatnya. Loh, yang Ya, bawa saya bukan bacakan saya, ya. Bro. Oh jadi Yang siapa bawa jadi? bukan saya. Oh ya, surah Al-Maidah ayat 73 itu, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Loh, saya kan Itu yang 3-3-nya, Bro, itu. bukan salah seorang dari yang 3. Nah, jadi Ya, Allah itu dulu, Tuhan Pak Pak. Jody. Allah itu Tuhan, yang 2 lainnya itu Tuhan Pak. Bukan pribadi. Loh, Seperti tulisannya penjelasan nggak Trinitas. begitu, Bro. Salah seorang dari yang 3. Iya, salah seorang dari yang 3 itu artinya 3 Tuhan, Pak. Tuhan Pak. Itu Benar, Tritios, maksudnya Pak. begitu, Bro Dedi. Salah Silakan. seorang dari yang 3 itu adalah Nah, di dalam Quran ada narasi tentang 3 Tuhan itu apa aja. Silakan Bro Dedi jelaskan. Bro Dedi kurang baca Quran ini. Apa-apa aja itu.
ada itu surahnya tentang Isa Al-Masih dengan siapa-siapa itu. Ada ya. Bro Demian, sorry nih saya potong nih. Ini di live di channel apa, Bro Demian? Nama channelnya apa ya? Injil Kerajaan Sorga, Pak. Dinding apa? Injil Kerajaan. Oh, Sorga. Injil Kerajaan Surga ya. Oh, Injil Kerajaan Sorga. Penasaran Pak sama doktrinnya Pak Jody, karena doktrin ini kalau menurut saya pribadi ini nggak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau membahas tentang Triteus ini, ya dasarnya di mana Pak? Dasar iman ini. Lo Triteos itu kan ganti nama dari Trinitas, Bro. Gini Pak, saya pikir berbeda Pak. Kenapa? Karena Triteus ini adalah 3 pribadi dan saya nggak tahu ya, Bapak memandang logos ini seperti apa? Dia ciptaan atau bagaimana? Nah, tapi kalau Trinitas yang kami pahami ini berbeda dengan pemahaman Bapak. Jadi kalau Bapak klaim bahwa Triteus ini bagian daripada Trinitas, ini keliru. Nah, sekarang saya tanya Pak, di dalam pemahaman Bapak, Yesus ini sebagai apa? Ciptaan, logos ini bagaimana kira-kira? Apakah satu dengan Bapak, apakah bagian dari Bapak, atau di luar daripada Bapak, artinya bukan bagian daripada Bapak itu? Contohnya ciptaan, Bapak. Anak Allah itu permulaan ciptaan Allah. Okay. Ya, karena di dalam Wahyu 3 ayat 14 tertulis arche tes ketisios. Atau juga disebut prototipenya Allah gitu. Prototipenya ciptaan Allah. Oke. Iya. Prototokos pases ketisios. Kolose 1 tapi ayat bukannya di situ menjelaskan bahwa sebelum ciptaan ada, dia itu udah ada. Bukankah di dalam Yohanes 1 ayat 1 ayat 3 ayat 10 menjelaskan sedemikian? Bukankah misalkan saya kasih contoh gini Pak, di dalam Beresit 1 ayat 1 dikatakan yang menciptakan samayim atau langit itu adalah Elohim. Di dalam Mazmur 33. Enggak usah begitu. Tafsiranku tuh seperti itu, Bro. Enggak, kita harus ngomong pakai dalil Pak. Jika Anda menggunakan satu dalilnya dalil, tadi itu, Anda membuang dalil yang lain, ini namanya tafsiran di luar kitab suci. Nah, Mazmur 33 ayat 6 dikatakan yang menciptakan samayim adalah Dafar, firman. Di dalam Beresit 1 ayat 1 itu sudah saya ada kontennya tuh ada semua. Iya, maksudnya saya pengen pendapat Bapak tentang hal ini di sini, bukan di kontennya. Itu bagaimana Pak? Di sini mengatakan Elohim yang menciptakan, yang di Mazmur mengatakan yang menciptakan ada Dafar. Itu gimana Pak? Iya kan begini. Jadi memang homoousios itu kan dia tuh menganggap kalau yang namanya ciptaan sulung atau permulaan ciptaan Allah itu seperti pohon pisang. Loh serius itu. Jadi saya berdiskusi dengan orang-orang homoousios begitu. Pak Jody, bedanya apa ciptaan sulung dengan pohon pisang begitu. Jadi mereka tuh nggak mau kalau yang namanya permulaan ciptaan Allah itu adalah homoousios tonteon gitu, nggak mau. Gitu. Jadi mereka tuh nggak mau menganggap ciptaan sulung itu adalah pemateri atau penjadi alam materi, itu nggak mau. Iya, paham. Iya. Pak, menurut Bapak yang menciptakan alam semesta ini siapa? Jadi kalau untuk materi itu anak Allah. Anak Allah itu sebagai pemateri. Tapi untuk yang menyediakan stok antimateri, roh manusia yang transenden, ya itu tetap Allah Bapa. Begitu. Jadi kalau untuk terus bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 1 Pak? Ya itu kan materi toh. Iya, maksudnya di situ nggak ada kata anak Allah yang menciptakan Pak. Ya itu harus dieksegesis namanya. Gimana itu? Namanya eksegesis itu, menafsir. Disuntik pemikiran. Cocokologi. Ya. Dem, kamu punya channel apa ya? Kok nggak ada ya?
Loh, Injil Kerajaan Surga, bro. Surga pakai Nanti, O. pakai O. Nanti saya share ya ini. Iya, linknya. share di itu. Iya. Apa nama channelnya? Injil Kerajaan Surga. Surga. Wih, mantap. Injil Kerajaan Surga. Mantap. Det, kapan Iya. kamu Ntar murtad, saya Det? subscribe lah. Det, kapan Ntar saya murtad, Det? subscribe loh. Aman. Det, gua nanya, kapan Ah. murtad? Aduh, buang angan-angan Gua itu, nanya. Sosa. Loh, serius Enggak ini akan. nanya nih. Iya, kan udah saya sering saya katakan, mati pun saya dalam keadaan Islam. Oke lah. Bagaimana keadaan Ahmadiyah di sana? Kamu nggak luka-luka kan? Hah? Di Kalimantan Selatan kan kejadiannya itu. Kamu nggak luka-luka kan? Enggak, ini bahasnya apa? Tanyanya kemana? Enggak, aku nanya kamu Saya doang. Kan nggak apa-apa. Iya, saya di Kaltim ini. Saya di Oh, sudah di Kaltim. Kaltim. Oh. Enggak, memang di Kaltim saya. Di Kaltim itu. Oh, Saya di kemarin Kaltim. kejadiannya di Kaltim. Kejadiannya di Kaltim. Enggak. Di Kalsel Kejadian atau di apa? Kaltim? Kejadian Ahmadiyah. apa? Ahmadiyah. Oh, saya kira yang ditanya MKC. Bukan. Ahmadiyah. Nah, udah ngantuk, ada orang ngantuk. Enggak, santai saya. Enggak, saya ngadapin teh ini, teh, kopi, roti. Ini saya ada teh juga ini. Saya masih pengen bertanya Pak Jody. Ya, silakan. Kalau kan pemahaman Pak Jody tentang firman ini adalah ciptaan pertama gitu kan. Nah, cuman mungkin ya Pak Jody punya ciptaan pertama. Doktrin Trinitas itu enggak begitu. Loh, tadi kan dikatakan di dalam kitab Wahyu ciptaan pertama. Anak Allah, ya anak Allah. Jadi bukan firman, anak Allah. Oke, anak Allah ya. Anak Allah itu ciptaan. Oke. Tapi Pak, lah sebelum maksudnya anak Allah ini sebagai ciptaan pertama sebelum Hologos ini datang ke dunia, maksudnya gitu. Iya, kan itu ontologis itu. Oke. Sebelum surga bumi ada. Kita baca Pak, sebelum Logos itu menjadi manusia, apakah dia itu ciptaan atau bukan? Ya iyalah, itu kan permulaan ciptaan Allah ya awal-awal, bro. Oke, ya sama aja sih. Berarti Logos itu ciptaan, sama aja. Sebelum menjadi manusia dia pun ciptaan gitu kan. Logos itu gelar ya. Oke. Gelar anak Allah ya. Nah, tapi gini, mungkin Pak Jody punya pemahaman yang berbeda tentang Yohanes 1 ayat 1. Itu kan NRK, N hologos, kai hologos, N proston, theon, kai, theos, N hologos gitu kan. Itu ya ada di konten saya. Demian tadi ada mulanya adalah sang firman. Ya, sebentar dulu. Firman itu dekat berhadapan muka dengan Allah Bapa. Gini Pak, enggak, terjemahannya salah itu. Jadi NRK itu artinya pada mulanya, N hologos bersama-sama dengan logos, dengan firman. Kai hologos and the word artinya, dan firman itu adalah God and proston theon. Jadi kalau terjemahan Bapak kayak gitu, ini terjemahan yang menyeleweng daripada kitab suci gitu. Nah, ya kan itu kan hakmu bilang begitu, bro. Gini Pak, jadi Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan firman dan Bapa ini bersama-sama gitu loh. Bukan prostontean itu berhadapan-hadapan muka ya. Ya ampun, ya, ini nanya berulang-ulang tuh. Terjemahan ngawur itu. Lo nek ngawur tuh urusan kita, bro, bukan urusanmu. Di dalam Wahyu pun Yesus berkata sebagai anak Allah ini loh Pak. Betul. Dengar kita tuh punya doktrin sendiri ya. Iya, saya hargai. Maksudnya kamu nggak menghargai, kamu memaksakan itu namanya. Iya, siap. Iya,
itu kembali seperti apa yang saya katakan tadi. Makanya tuh Demian itu jangan sampai memaksa dalam statement-statement yang memang jika memang ada perbedaan harus belajar untuk menerima itu, Demian. Iya, Jadi saya kan paham menjelaskan kamu dengan ini saya objektif ya. Jadi gini ya Demian, paham kamu itu jangan disamaratakan dengan pahamnya Pak Jody gitu. Itu udah beda, udah jelas beda, jangan dipaksakan seperti itu. Itu nggak akan ini ketemu gitu loh. Bakal terus berbenturan kalian. Iya, jadi Yohanes Loh, saya aja nyantai kok. Saya kan udah bilang yang namanya pros itu berhadapan-hadapan muka. Dekat dalam kondisi dalam keadaan satu lah begitu. Ya masalahnya siapa yang mentranslatekan begitu loh. Bapak ini kan mentranslatekan sendiri, Pak. Bukan secara umum ya. Bapak mentranslatekan sendiri. Jadi orang Yahudi nggak pernah berbicara kata itu artinya berhadapan-hadapan muka. Wah, itu kan urusanku, bro. Itu loh. Saya kan jelasin tentang penjelasanmu tuh beda, udah dibilangin, betul. Iya paham Pak. Saya kan kamu nggak paham, kamu ngulang-ngulang terus. Masalahnya Pak Jody gini, Pak Jody sabar saya tangani dulu. Pak Jody gini, Pak Jody merubah pengertian yang benar dalam Bible. Paham nggak? Kalau nggak beda ya kita doktrinnya sama, no bro. Ya berarti Pak Jody dengan sadar berbuat kesalahan. Ngerti nggak ini Pak Jody? Ya enggak, itu versi saya benar. Pros itu artinya dekat, berhadapan-hadapan muka. Itu dari mana? Terjemahan dari mana Pak Jody? Enggak apa-apa. Itu kan pemahamannya pribadi, jadi enggak apa-apa. Nah kembali tadi kan sudah saya terangkan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu bagaikan saya dengan swasta gitu loh. Gimana swasta? Itu pintar itu. Nggak bisa. Itu merusak dan sengaja merusak Bible. Gitu loh. Oke. Nah itu kan menurutmu. Iya, Alkitab mana yang menjelaskan bahwa dia berhadap-hadapan, Pak? Alkitab seversi mana itu? Loh kalau LAI ya itu kan bersama-sama. Ya, terus yang mana yang Bapak gunakan? Atau tafsiran versi kita? Enggak, saya nggak beresegesis di situ, Pak. Saya sedang menanyakan, Bapak ambil dari kata mana itu berhadap-hadapan? Ya kamu ini coba kan yang lah Demian lagi cari. Arti pros ya. Arti pros Yunani itu artinya apa? Kan kamu bisa googling itu. Fit. Bersama, Pak. Dengan. Pros udahlah itu kan udah dibahas di Wendy Panden Solang. Terus dibahas juga di Mangapul Sagala. Ya makanya kami di sini ingin meluruskan jalan bengkok yang Bapak lakukan selama ini, Pak. Coba meluruskan ya coba saja nggak apa-apa. Ya, jadi biar juga yang nonton nanti tahu, oh ternyata pemahaman dari ini merubah atau menyuntikkan kata-kata lain dalam Bible. Apa sih, Bu? Doktrinmu tuh melawan silogisme. Ini bukan matematika, Pak. Bukan matematika, kita sedang berbicara. Homosius itu, aduh, itu udahlah. Itu cuman masalah waktu saja itu ambruk itu. 2,5 miliar, Pak. 2,5 miliar. Gergaji homosius itu gampang. Orang kok melawan Pak Yahudi saja mencoba dari awal adanya Kristen di abad pertama, mereka tidak mampu, bahkan kami menganggap mereka kacangan. Melawan homosius itu gampang kok. Yahudi udah mencoba itu, Pak. Yahudi udah mencoba namun gagal. Jatuh, Pak. Semakin sedikit mereka. Alah nih saya tuh cuman saya sambil ngisi konten, semoga monetisasi. Berkata, aku adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Di dalam kitab perjanjian lama pun berkata sedemikian. Siapa yang berkata di situ? Bapa. Jadi kalau dikatakan atau ditafsirkan bahwa sang anak Allah ini doktrin Tritheos itu ya. Ini adalah pemahaman bahwa Allah Bapa itu tidak pernah menyatakan diri di perjanjian lama. Nah, sehingga kecuali di kitab Daniel ya, dalam mimpi Daniel itu. Di dalam kitab Yesaya. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jadi kita beda ya. Enggak, Pak. Gini, Pak. Penjelasannya itu berbeda. Kita beda betul. Kok enggak gimana toh? Jangan terguncang dulu, Pak, santai.
tergoncang apa. Konten Jadi, saya Bro, udah berkembang. Ya tengah dikit ya. Ya tengah dikit ini apa namanya gini. Kadang-kadang kita mesti juga menyadari bahwa memang kadang-kadang dalam kita berdiskusi kita akan tidak akan selalu mencapai kesepakatan. Dan dalam hal ini saya melihat bahwa memang antara Mas Jody dengan Bro Demian tidak ada kesepakatan. Itu terimanya sebagai kenyataannya gitu. Jadi masing-masing punya argumen sendiri yang cukup kuat ya. Pak. Kita kan berdiskusi tentang kitab suci. Kamu bukan berdiskusi, Bos, ya. Kamu itu memiliki rasa percaya diri yang palsu. Ya terserah. Ya, kamu itu melawan silogisme, melawan akal sehat, tidak logis, ya. Tapi memiliki rasa percaya diri yang palsu. Nah, itu yang sedang kamu punyai, gitu loh, Bos. Itu Bible, Pak. Nah, kamu mencoba memaksakan rasa dirimu yang palsu, yang melawan silogisme itu, ya, kepada orang yang berbeda doktrinnya, gitu loh, Bro. Sama Bible, Pak. Mungkin pora iki. Tolak ukur Anda logika, tolak ukur saya Bible. Jadi 1 tambah 1 ya punya free will ada 3 pribadi itu yang memang triteos. Iya itu kan iman Bapak kan. Lah ya itu iman kita tuh begitu. Iya maksudnya. Lah ngapain kamu tuh kok iso bingung karpe dewe gitu banyaki kayak bebek me digoreng. Oh, saya kan menjelaskan tentang Yohanes 1 tentang Pak Jody gimmick, nggak marah. Nggak marah dia gimmick doang. Ya, jadi harus membedakan antara marah dan tidak. Kalau Pak Jody Pak Jody nggak marah. Enggak. Dia lagi gimmick doang itu, gimmick doang. Itu biasa itu. Dalam diskusi itu biasa yang kan gini. Jadi jangan terbawa suasana. Ayo, kayak mari. Ini saya sharekan lagi suasananya ini. Pamit duluan ya. Kalau kita paham Bible. Oke, Bro Jani. Oke, aku juga kelihatannya mau pamit karena tadi aku dari jam 7 ya udah ikut Zoom sama temen, wis pegel kabeh ya aku, Bro. Iya Pak Jody. Pak Jody gimmicknya lebih kasar lagi, Pak, biar dapat gitu. Iya. Ya semoga Bro Demian subscribernya nambah dan apa namanya itu bisa berhasil monetisasi. Tapi nanti jangan gelo lo ya, itu apa namanya diperbudak sama Google. Kalau nggak konsisten itu nggak dapet itu monetisasi. Memang saya nggak cari itu Pak Jody. Oh, saya memang cari itu, Bro. Demian, ya ini ya saya Pak Jody memang jujur cari orangnya. Ya wes lah. Ya, gitu. Pak Jody jujur beda sama Demian. Ya, Demian nama channelnya apa tadi, Demian? Injil Kerajaan Surga. Wah, Google memang aduh saya kirim linknya dong. Kirim linknya. Ini saya cuman uji live aja ini loh. Ini makanya kita lagi kasih panas ini kan. Itu kamu jarang buat Bro Damian itu dianggap itu nggak konsisten sama algoritmanya Google. Jadi misalkan begini ya. Kan aku juga itu belajar cara monetisasi dari orang-orang milenial. Kamu buat kontennya itu seminggu sekali, itu nggak apa-apa. Kamu bisa dimonetisasi. Gitu. Tapi tiba-tiba kamu 3 bulan baru buat, lalu besoknya per minggu, lalu kemudian 3 bulan baru buat, jangan harap. Nggak bakal dimonetisasi. Memang parah itu Google tuh. Jadi memang kita intinya tuh akan dijadikan budak. Budak konten. Nggak ada kok nama channelnya Injil Kerajaan Sorga, malah Injil Kerajaan Allah itu. Astaga. Coba kirim linknya, Dem. Kirim linknya dong. Oh iya. Linknya. Kirim linknya ke grup aja, Bro Demian, supaya nggak bertele-tele, nggak berulang-ulang. Saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu. Oke, ke grup ya. Oh iya.